لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin kita membahas tentang awani ya, tentang peralatan perkakas yang bisa dipakai dan tidak gitu ya. Sekarang kita membahas tentang siwak. Nah, kalau kemarin kita membahas soal wasilah ya untuk toharoh air dan kemudian tempatnya awani itu. Nah, sekarang pembahasan mulai kepada masuk tentang perbuatan toharohnya. Kalau kemarin kita bahas wasilah, ya, medium. Nah, sekarang kita bahas tentang perilakunya, perbuatannya, yaitu siwak. Nah, siwak itu bisa dimaknai sebagai pertama alatnya itu sendiri. Jadi alatnya itu namanya siwak, gitu ya. Dan sekaligus bisa dimaknai untuk perbuatannya siwak. Nah, kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-muallif kok di sini faslun ay hadza faslun fi istimali alatis siwaki, fasal yang membahas tentang menggunakan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu'i, siwak itu sebagian dari kesunahan wudu gitu. Jadi sebelum wudu itu bersiwak dulu. Wayut laku, dan kemudian dinyatakan atau dikatakan asiwaku aidon alama yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Nah, siwak itu bisa, jadi siwak itu kan kalau kita menyebut siwak itu alat ya, dalam konteks alat, itu dari yang namanya pohon arak. Arak bukan arak minum ya. Pohon namanya pohon arak. Itu, nah pohon ini akar masuknya sebenarnya. Jenisnya tuh akar. Makanya kalau dibuat gitu ya, kalau bentuknya kan gitu, terus kalau agak dihancurin, maka dia bentuknya kan agak megar gitu ya. Nah, itu sebenarnya dia masuknya ke akar. Nah, dalam bahasa Arab namanya arok atau gitu, arok. Wanahwihi itu bisa kemudian dikembangkan dalam konteks modern menjadi alat sikat gigi. Ya kan? Alat sikat gigi itu kan pada akhirnya jadi berbulu ya dan sebagainya. Karena yang menarik adalah sebenarnya bagaimana siwak pada zaman dulu itu sudah menjadi tradisi. Kan siwak itu bukan berarti sesuatu yang Islam datang terus kemudian ada siwak gitu ya. Tidak, siwak itu pada dasarnya itu sudah ada menjadi tradisi orang Arab bahkan sebelum datangnya Islam. Siwak loh. Nah, tapi kemudian sebuah perbuatan, sebuah perilaku, sebuah yang kita sebut sebagai peradaban gitu ya, atau kebudayaan, membersihkan badan, ada added value,
dimasukkan nilai tambah dalam konteks Islam. Dengan apa? Dengan dijadikannya siwak sebagai bagian dari alat untuk bersuci. Bayang ya? Jadi ini yang membuat kenapa misalnya siwak itu dilakukan oleh banyak orang. Karena ada added value, ada nilai tambah di situ. Meskipun pada dasarnya ini bukan datang dari Islam. Dalam konteks bahwa ketika wahyu turun gitu ya, kemudian lalu dibuatlah perbuatan yang namanya siwak. Enggak, itu sudah ada. Jadi sebelum Nabi itu udah ada siwak itu. Nah, tetapi kemudian karena Nabi itu disebutnya syari. Syari itu adalah pembuat syariat. Jadi prosedurnya secara hukum gitu ya, prosedurnya Allah dan Nabi Muhammad. Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerjemahkannya kepada kita. Gitu. Jadi kalau disebut syari, gitu ya, itu merujuknya kepada Allah dan Rasul. Nah, Nabi Muhammad dalam konteks siwak itu menjadikannya sebagai sunnah. Karena apa? Karena Nabi itu sangat cinta kebersihan. Bahkan sekecil atau sesederhana membersihkan gigi. Itu menjadi menarik karena apa ya? Saya tuh jadi teringat. Jadi ada guyonan kalau orang Islam tuh dalam konteks bercanda gitu. Orang Islam tuh ya nggak suka apa namanya, toiletnya bau gitu, pesantren gitu ya, toiletnya bau, terus kemudian orang kalau ini bau ketek gitu dan sebagainya. Nah, pada dasarnya Nabi Muhammad itu begitu memperhatikan hal yang sangat detail, bahkan yang bagi sebagian orang bisa jadi terlewat. Tapi Nabi memperhatikan itu. Makanya kemudian siwak itu menjadi min sunanil wudu. Gitu ya. Sebagian perbuatan yang disunahkan ketika kita mau wudu. Bayang ya dari sini. Wasiwaku siwak mustahabun fi kulli halin. Siwak itu sangat dianjurkan, mustahabun, sangat dianjurkan. Nah, kalau kita melaksanakannya, maka kita mendapatkan pahala. Jadi, yang saya sebut sebagai add value itu, kenapa kita mau melakukan siwak? Karena manfaatnya langsung bisa kita rasakan sekarang, yaitu gigi bersih. Terus orang itu kalau ngobrol sama kita nyaman, karena apa kakak? Karena kita nggak bau naga gitu, ya kan? Sering nggak sih kita misalnya, saya tuh pernah ada orang yang mohon maaf menarik dalam konteks itu perempuan gitu ya, tapi kemudian karena mungkin dia habis makan bawang gitu ya, terus nggak nyaman gitu, jadi segala yang menarik itu jadi tidak menarik. Bayang ya? Yang biasanya menarik itu jadi nggak menarik. Karena apa? Karena persoalan dia habis makan bawang terus lupa nggak gosok gigi gitu. Tapi bayangin juga kalau kita juga demikian ya. Artinya apa? Nah, melaksanakan atau kita bersiwak itu mustahabun. Jadi kalau kita melaksanakannya, kita dapat pahala gitu. Dan kita bisa langsung mendapatkan manfaat dari melakukan itu. Bayang ya? Mustahabun fi kulli halin, dalam setiap kesempatan. Terserah mau kapan pun. Tetapi wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lishaimi. Menurut madhab Syafi'iyah,
siwak itu boleh dilaksanakan kapanpun kecuali ba'da zawal. Ba'da zawal itu kalau dibilang itu, zawal itu kan peralihan menuju zuhur atau menuju masuk zuhur. Jadi mungkin sekitar jam 11.45 ya. Nah, setelah zuhur itu namanya makruh tanzih. Ya, makruh tanzih itu, jadi dalam fikih itu ada yang namanya makruh tanzih, ada yang namanya makruh tahrim, ada yang namanya haram. Tiga hal ini mirip-mirip tapi beda konsepnya. Makruh tanzih itu beberapa ulama sebutnya sebagai khilaful aula. Khilaful aula itu artinya begini. Atau orang tua kita dulu nyebutnya sebagai pamali. Duduk di depan pintu. Jangan duduk dulu. Apa namanya? Nonton jodoh. Nonton jodoh itu jadi susah jodoh katanya. Tapi pada dasarnya kenapa sih orang tua tuh membuat mitos itu? Karena sebenarnya ngalangin orang. Tapi kenapa harus menggunakan filosofis nonton jodoh? Itu kan sebenarnya supaya apa ya, ngasih tahu terus tapi nggak tersinggung gitu loh. Atau pamali. Ya, pamali atau kualat atau apalah. Nah, itu makruh tanzih. Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi makruh tanzih itu perbuatan yang pada dasarnya kalau ditinggalkan ya itu lebih baik, tetapi kalau dilakukan itu ya nggak haram, jadi nggak dosa gitu ya. Itu namanya makruh tanzih. Tapi ada juga yang namanya makruh tahrim. Makruh tahrim itu adalah kalau ada perbuatan, tetapi perbuatan ini pada dasarnya berdasarkan dalil yang diperdebatkan. Dalilnya ini diperdebatkan. Contohnya misalnya, ada hadis Nabi yang melarang kita untuk tidak boleh sholat setelah asar dan setelah subuh. Ya, itu kita nggak boleh tuh setelah asar dan setelah subuh. Nah, tetapi ada prinsip lain nih yang namanya sholat mutlak. Nabi mempraktikkan itu. Sholat mutlak itu artinya bisa dilaksanakan kapanpun. Iya nggak? Nah, bagaimana memahaminya? Tapi boleh nggak kalau sholat mutlak setelah asar atau setelah subuh? Nah, ada beberapa ulama yang bilang itu tidak boleh. Bahkan sholat mutlak setelah asar dan setelah subuh. Bahkan setelah asar, bahkan sholat mutlak nggak boleh gitu. Nah, ulama karena berbeda pendapat ini namanya makruh tahrim. Jadi kalau ada yang melaksanakannya, maka dia kena dosa gitu ya. Gitu ya. Karena apa? Karena redaksi hadisnya bilang nggak boleh. Tetapi ada ulama yang bilang, oh namanya mutlak kok, boleh-boleh aja gitu. Perbedaan pendapat ini, itu namanya makruh tahrim. Nah, mau ikut yang mana? Monggo mawon. Kalau punya waktu yang mengikuti yang boleh, tapi kalau nggak punya waktu, nggak apa-apa juga. Nah, ada yang namanya haram. Kalau haram, dalilnya itu qot'i, itu pasti. Hurrimat alaikum, ya kan, redaksinya itu. Jadi, misalnya, al-maitata wal khinzir, bangke misalnya, itu kan nggak boleh, itu haram. Khinzir, babi gitu, itu juga nggak boleh. Itu namanya haram. Jadi, dalilnya qot'i, jelas, pasti. Hadisnya bilang A, ayatnya bilang juga nggak boleh. Itu namanya haram. Gitu ya, bedainnya. Jadi makruh tanzih itu
atau yang disebut sebagai khilaful aula, ditinggalin lebih baik. Tapi kalau dilakonin, ya nggak apa-apa juga. Jadi nggak dosa gitu ya. Nah, menurut konteks Imam Syafi'i, madhab Syafi'i ya, bersiwak setelah zuhur itu namanya makruh tanzih. Tapi kalaupun ada misalnya khawatir, wah bekas ada cabai di sini gitu. Misalnya habis sahur terus kemudian habis sholat subuh dia tidur, bangun jam 1. Terus kemudian dia lihat, wah khawatir ada karena bekas makan sambal gitu. Kemudian dia bersiwak. Nah, pada dasarnya itu kan makruh tanzih. Tapi kalau melaksanakannya ya nggak apa-apa. Jadi nggak kena dosa juga. Tapi lebih baik ditinggalkan. Gitu ya. Fardhon illa ba'da zawal wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi fardhon au naflan. Baik itu puasa fardu itu puasa Ramadan atau puasa mengganti Ramadan atau puasa nadar. Nadar itu juga wajib loh. Misalnya nadarnya adalah kalau saya bisa menerbitkan 4 buku 1 bulan dan ternyata semua bestseller gitu. Ya, dengan segala indikatornya tuh. Saya akan puasa Senin Kemis selama 2 bulan. Maka itu menjadi wajib. Karena apa? Karena itu nazar. Nah, fardhon au naflan. Jadi baik itu puasa sunnah maupun wajib, hukumnya sama. Gitu ya. Jadi jangan karena beranggap bahwa puasa Senin Kemis ini sunnah gitu ya. Jadi seenaknya bersiwak habis duhur gitu, atau menjelang asar gitu. Itu makruh tanzih. Jadi hukumnya tetap baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Watazulu al-karohatu bighurubi syamsi. Nah, tadi bighurubi syamsi. Ghurubi syamsi itu artinya ya maghrib atau menjelang maghrib. Jadi boleh tuh. Biasanya kan kenapa yang menarik ini adalah redaksinya watazulu al-karohatu bighuru watazulu al-karohatu bighurubi syamsi, karena menjelang maghrib itu kan kita bersiap untuk berbuka gitu ya. Kita bersiap untuk berbuka. Nah, pilihan orang itu biasanya minum dulu atau berbuka dengan kurma, habis itu dia sholat maghrib. Nah, dari situ kemakruhannya itu sudah hilang. Bayangin. Jadi kita boleh untuk bersiwak. Waqtaro an-Nawawiyu adamal karohati mutlaqan. Sementara menurut Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang puasa itu boleh dan bisa siwak sepanjang waktu. Bahkan waktu puasa, bahkan waktu pagi, siang maupun sore. Gitu ya. Jadi Imam An-Nawawi dalam ikhtiarnya, jadi Imam Nawawi itu punya pendapat-pendapat spesifik, dan beliau dan ada ulama yang mengumpulkan namanya Ikhtiyaratun Nawawi. Jadi saking utamanya atau keutamaannya Imam An-Nawawi, ngumpulin tuh. Nah, salah satu yang beliau pilih dalam konteks siwak itu nggak ada siwak. Jadi adamul karohah, boleh-boleh aja. Meskipun kita lagi puasa. Wahwa ay as-siwaku fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Jadi kita kan memang fi kulli hal, di semua kondisi, di semua tempat dan sebagainya, kita mustahabun, kita disunahkan untuk siwak. Nah, tetapi ada 3
kondisi di mana kita sangat-sangat dianjurkan, yaitu min ghairiha ahadduha ay inda taghayyuril fami min azmin. Jadi ada 3 kondisi di mana kita disarankan, disunnahkan untuk bersiwak. Pertama, ketika kondisi mulut berubah, taghayyuril fam. Berubah itu kan sebenarnya kita udah tahu, wah udah mulai bau naga nih, gitu kan? Nah, kalau udah mulai bau naga, ya boleh kita bersiwak. Min azmin, azmin itu artinya kalau di sini sukutun tawilun, diem yang lama. Kan memang betul ya. Coba, ini ingat gak yang saya bilang bahwa fikih itu pada dasarnya sangat empirik. Sangat empirik. Para ulama tuh meneliti. Oh, ini tuh efeknya ini dan sebagainya. Ini kan hasil observasi ulama. Orang tuh kalau diem lama, nggak ngomong, nggak makan gitu ya, dan sebagainya, itu aroma mulutnya tuh berubah. Kita kalau lagi fokus gitu, nggak ngobrol, nggak ada dan sebagainya, nggak makan, nggak ngemil, nulis aja gitu ya, atau gambar aja dan sebagainya, 4-5 jam itu berubah ininya, kondisi mulut kita. Nah, saya kalau lagi baca atau apa tuh, terus kemudian istri saya kalau udah nah kalau ngobrol terus gue bilang nah itu udah gak enak tuh. Itu artinya apa ya, saya udah antara kamar mandi gitu ya untuk ini, atau kalau ada siwak-siwak. Tapi poinnya adalah orang kalau lama gak ngapa-ngapain, kondisi mulut itu gak ngapa-ngapain, itu berubah. Nah ketika berubah, maka kita disunnahkan untuk bersiwak. Taghayyurul min azmin, namanya azmin. Azmin itu dari hamzah, bukan azmin. Azm itu beda ya. Itu azm itu kan ada niat, ada azam. Nanti kita bahas. Azmin itu sukutun tawilin. Wakila tarkul akli. Ada juga memang, kenapa kita misalnya mulutnya berubah, karena kita nggak makan-makan. Nah makanya puasa itu kan kita itu puasa berapa jam tuh? Selama dari pagi ya, dari subuh sampai 13 jam ya. 13-14 jam. Itu kan nggak makan ya. Makanya kan Nabi kemudian memberikan semacam dorongan, memberikan semacam supaya kita legowo menerima kondisi, bahwa kondisi orang puasa itu memang mulutnya bau gitu ya. Makanya Nabi mengandaikan bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu kalmiski, seperti halnya misik di surga. Tapi jangan karena wah itu kan kita udah mau bau, wah kita kan seperti halnya misik gitu. Ya tetap aja kalau di dunia namanya bau naga gitu. Tetap harus diperhatikan. Jangan juga kita egois gitu ya. Nah, ini kan artinya apa? Artinya bahwa para ulama kita melihat dan meneliti, mengobservasi, kalau memang lama gitu ya ininya, maka siwak. Nah, kalau Imam An-Nawawi, kalau kondisi misalnya jam 10, jam 11, ternyata kita harus bertemu banyak orang gitu ya, dan untuk kebaikan bersama, maka siwak aja gitu. Tapi harus dibayangkan bagaimana dengan ini odol, ya kan? Ya nggak sih? Odol itu kan ada rasanya, ya nggak? Apalagi kalau odolnya anak-anak, ada rasa Ada rasa jeruk, ada rasa melon, dan sebagainya itu.
Ya, yang harus dibayangkan adalah, yang harus dipahami dalam konteks ini, kita bersiwak itu hanya yang merasakan tuh lidah, gitu ya. Yang merasakan, yang kan dia tidak masuk. Jadi zat yang itu kan tidak masuk kan. Kan nggak mungkin kita kemudian makan odol loh. Ya nggak sih? Kan nggak mungkin makan odol. Ya odol itu kan cuma ada di lidah kan. Hanya sekadar untuk gigi. Makanya ibu-ibu kalau masak itu kan kalau ngerasain kan cuma jual terus gitu kan. Udah ini belum. Bukan kemudian masak terus habis satu piring, enggak lah. Ya kan? Tapi kan cuma sekadarnya. Oh ini udah. Itu nggak batal. Tetapi sebaiknya yang begitu itu khilaful aulad lebih baik dihindarkan. Sehingga kalaupun mau, ya cukup pakai sikat gigi aja, tapi nggak pakai odol. Gitu ya. Pada dasarnya boleh untuk pakai odol karena yang kita kan nggak masuk kan. Tapi kalau hanya untuk menghilangkan bekas makanan, apalagi yang bolong tuh, kayak saya kan bolong, itu kan khawatir tuh, tiba-tiba lagi ini masuk tuh, lagi ngobrol, ternyata ada bekas nasi gitu ya, terus tiba-tiba lagi ngobrol tuh, tiba-tiba masuk gitu, nah itu kan batal puasanya, ya nggak? Nah, bagaimana kita menjaga itu ya harus sikat gigi. Nah, kalau sikat giginya jam 2 gitu, jam 2 siang, ya sebaiknya nggak usah pakai odol, sikat gigi aja. Kan yang paling utama kan yang bikin bau itu kan sebenarnya bekas makanan yang masih nempel di mulut. Makanya kalau kita ke dokter gigi, yang dibersihin tuh karang. Karang itu kan bekas makanan yang numpuk kan. Karang yang banyak diindikasikan sebagai penyebab bau mulut. Karang itu loh. Karang yang banyak itu sebagai penyebab bau mulut. Jadi kita membersihkan bekas makanan. Dan itu kan bisa tanpa odol. Ya, bayang ya. Nah, pertanyaan tadi, boleh nggak pakai odol kalau puasa? Pada dasarnya boleh. Tapi sebaiknya ditinggalkan karena akan mendatangkan ketenangan. Itu namanya ihtiyat. Gitu ya. Nah, wa inna maqala wa ghairihi liyashmula taghayyurul fami bi ghairi azmin ka'aklin dzirihin karihin min saumin wa basolin wa ghairihima. Jadi bisa juga karena bau yang kita bau mulut yang kita bau mulut itu karena kita habis makan sesuatu yang bikin bau, seperti habis makan bawang. Kan habis makan bawang putih maupun bawang merah ataupun bawang bombay. Nah, biasanya tuh kalau habis makan sate, biasanya tuh selalu makan bawang. Karena apa? Sate itu kan konon bisa bikin tinggi kolesterol naik kan. Nah, penawarnya ada di bawang merah atau bawang bombay atau bawang putih. Jadi penawarnya itu. Nah, biasanya habis makan itu kan memang beda sekali ya aroma makan. Nah, bisa juga karena itu. Jadi kan di sini disebutin sebagai taghayyur li ghairi bi ghairi azmin ka akli dzirihin karihin, seperti halnya memakan sesuatu yang punya bau yang kuat, seperti bawang putih maupun bawang merah atau
bawang bombay. Bawang bombay itu yang gede-gede loh ya. Nah, wasani indal qiyam ay al istiqam. Istiqam itu bangun tidur. Minan naumi. Jadi kalau kita bangun tidur, itu kan juga tidur itu kan 4-5 jam ya. Ya, idealnya 7-8 jam. Itu kan kondisi mungkin bau juga ya. Nah, setelah bangun terus kemudian kita siwak, itu juga disunahkan. Wasalid indal qiyam ila sholat. Nah, yang ketiga itu kita disunahkan untuk bersiwak ketika kita hendak melaksanakan sholat. Fardhon au naflan, baik itu sholat duhur gitu, atau sholat duha, atau sholat tahajud, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, sholat idul fitri, idul adha gitu, itu juga sunnah. Jadi setiap kita mau sholat, apapun status sholat itu, baik sunnah maupun wajib, maka kita disunahkan untuk bersiwak. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi salasati al-madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalat. Nah, dalam kitab-kitab yang besar-besar seperti Al-Majmu', terus kemudian Minhajut Talibin dan sebagainya, itu ulama membahas tentang sangat dianjurkannya kita bersiwak selain dari 3 kondisi yang tadi disebutkan. Misalnya qiraatil Quran. Kita membaca Quran itu disunahkan untuk bersiwak. Qiraatil Quran wasfiraril asnan. Nah, kalau juga ketika gigi kuning. Gigi kuning ya gak siwakan rong sasi ya. 2 minggu atau 2 bulan kayaknya itu nggak siwakan, nggak sikat gigi. Wa yusannu, dan disunahkan ayyanwiya, jadi disunahkan untuk niat bisiwaki as-sunnata wa, jadi kita disunahkan untuk siwak, niat untuk siwak. Nawaitu aswaka sunnatan lillahi ta'ala. Jadi itu akan menjadi nilai sunnah buat kita. Wah, matur suwun, Mbak. Jadi itu akan bernilai pahala buat kita tambahan karena kita berniat untuk siwak. Bayang ya? Nah, wa ayyanwiya bisiwaki as-sunnata wa ayyashtaka biyaminihi wa yabda'u bil jadibi al-aiman. Jadi kita disunahkan untuk bersiwak itu memulai dari yang kanan. Jadi pakai tangan kanan dan memulai dari kanan. Kita disunahkan untuk memulai dari kanan. Wa yabda'u bil janib al-aiman min fammihi. Jadi dari sebelah kanan. Wa ayyamurrahu ala saqfi halqihi. Terus kemudian diputer. Ini kan kalau siwak gitu kan, ini kita ya. Siwak itu kan gini, berarti dari kanan. Terus dimuter ayyamurrahu ala saqfi. Kemudian ini langit-langit itu karena itu juga tempat bekas makanan, jadi diputer gitu ya, ala saqfi halqihi mururon, jadi berulang-ulang gitu, nggak cuma sekali, nggak ngasal gitu ya. Latifan wa ala karosid tirosih.
dan juga gusi. Jadi sampai ini kan artinya gini, seluruh organ yang ada di mulut ini semuanya terkena siwak. Bayang ya? Jadi semuanya tuh harus kena siwak. Langit-langit, terus kemudian lidah, gusi dan sebagainya. Semuanya itu harus terkena siwak. Karena apa? Karena ini kan makanan. Banyak yang kemudian agak menyepelekan. Apalagi kalau orang kayak saya itu kan banyak gigi yang bolong ya. Makanya kalau setelah makan dikumur-kumur, pastikan bahwa tidak ada makanan yang tertinggal. Jadi jangan menyepelein nih orang-orang yang bolong nih. Biasanya kalau yang tertinggal itu tanpa sadar setengah nasi yang masuk, terus kemudian lagi takbiratul ihram atau lagi sujud tiba-tiba ketelan gitu ya, puasanya batal, sholatnya juga batal. Oh iya, sholatnya batal, terus kemudian puasanya juga batal. Jadi ini penting untuk kita perhatiin, seperti sepele, karena orang banyak belum tahu fungsi siwak secara umum. Tapi fungsi siwak itu pada dasarnya adalah pertama bernilai ibadah, karena added value tadi yang Nabi masukkan sebagai medium untuk kita toharoh gitu ya, untuk bersuci. Kenapa ya? Karena itu tadi. Ini makanya dalam konteks ibadah, toharoh dan sebagainya itu saling nyambung. Harus dipahami secara komprehensif sehingga kita bisa beribadah secara benar. Gitu ya. Nah, air, nanti kemudian tayamum dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah menurut Imam Bajuri kan tadi disebut indal qiyam gitu ya, ketika mau melaksanakan sholat, indal qiyam lis sholat. Nah, tetapi juga disunahkan terhadap ibadah yang lain selain sholat, yaitu apa? Tawaf. Tawaf itu kan sama toh, kita kalau umroh gitu ya, itu juga supaya kita tawafnya nggak terganggu dengan karena karena ada gigi yang nyempil nasi yang nyempil gitu, atau habis makan gorengan bakwan tiba-tiba ada kolnya di sini gitu kan, nggak lucu gitu, atau ada cabai di sini gitu. Jadi ya nggak gitu juga gitu. Nah, poinnya adalah aspek soal siwak ini mesti diperhatikan benar, gitu ya, kebayang ya. Jadi dengan kita memahami ini, kita membayangkan bahwa ketika kita sholat, ketika kita melaksanakan ibadah yang lain, maka hal-hal elementer seperti ini itu udah selesai. Ini kan banyak orang yang menyepelekan soal gosok gigi dan sebagainya. Ya, tapi ada juga yang mau gimana pun genetik gitu ya. Kayak saya, gigi saya yang kayak genetik ini, ya memang gampang rusak gitu. Ada juga yang kayak gitu, mungkin gimana ya nggak apa-apa. Tapi ya tetap harus memperhatikan ini gitu, tetap sikat gigi, tetap dan sebagainya. Nah, ini penting karena kalau kita menyepelekan hal yang kecil, bisa jadi hal yang besar pun kita kalah, kita bisa jadi salah karena kan detail. Ini kan soal detail ya. Siwak itu soal detail. Nah, para ulama itu, Nabi Muhammad dan kemudian diterjemahkan oleh para ulama itu memperhatikan hal-hal detail seperti ini. Gitu. Kenapa ini
masuknya sunnah, gitu ya. Kenapa ini masuknya sunnah, tidak wajib? Kalau kayak gitu wajib aja sekalian gitu ya. Jadi orang tuh terdorong untuk melaksanakan. Kalau wajib itu kan sesuatu yang pasti ngelakuin gitu. Nah, kenapa ini tidak wajib? Karena pada dasarnya ini dikembalikan kepada inisiatif pribadi-pribadi yang bagi sebagian orang itu bisa melaksanakannya. Ada istilah privilege. Tapi ada juga yang memang nggak bisa ngelaksanain sama sekali. Gitu ya. Ya contoh yang bisa kita ini adalah mungkin bagi kita beli sikat gigi itu bisa setiap saat. Tapi ada orang yang bahkan buat mikir besok bisa makan aja udah susah gitu ya. Besok bisa makan, jangan besok deh. Nanti maghrib itu makan apa ya gitu. Bukan makan apa karena banyak uang, tapi nggak punya uang gitu. Ada juga gitu. Jadi kenapa ini sunnah? Karena pada dasarnya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin membebani umatnya dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli, karena ini kan menyangkut sesuatu yang ada transaksi ekonominya kan, gitu ya. Tapi kalau sholat mah ya air masih ada, kalau nggak ada air bisa pakai tayamum gitu kan, sehingga wajib. Tapi kalau ini kan makanya sifatnya sangat sunnah. Nah, ketika sunnah, kalau kita bisa melaksanakannya berarti kita termasuk yang dapat privilege itu. Kebayang ya? Sampai sini kebayang logiknya ya ininya. Kebayang ininya. Saya kira itu dulu, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke. Kalau begitu, minggu besok kita mulai membahas tentang wudhu. Gitu ya, wudhu. Nah, wudhu ini ada beberapa jebakan yang kita harus bisa pahami. Nah, jebakan ini diantaranya kita bisa memahami soal air mustakmal atau tidak yang pernah kita bahas. Saya kira itu dulu, teman-teman. Kalau ada salah, maka itu dari saya. Tapi kalau ada kebenaran, maka itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.